jelas lah. Ayo Pe, ya sudah lah, ya aku kan udah jelasin kan gitu, mau terima atau kagak ya, itu derita kamu gitu, Ya. kan gitu Pe, ya. Gantian Kalau dong. kamu nggak bisa jawab, katakan saya. Kamu kan nggak bisa jawab, udah jawab cuma kamu nggak paham. Teman-teman, kira-kira tadi saya udah jawab atau belum teman-teman? Udah kan? Ayatnya dinansah, hukumnya masih ada, kan kayak gitu, cuma aturannya diganti. Udah dijawab gitu. Kau aja yang kagak paham. Mana 5 lagi? Loh, ayatnya itu sudah makanya dengerin Pe, ya sekali lagi nih, sekali lagi, aku paham ya dengan pertanyaan kamu, aku paham ya. Jadi kalau kamu cari mana ayat yang 5-nya kan kata kamu, aku jawab, aku udah jawab, kenapa kau panik bolak-balik, kenapa muter-muter coba? Ada orang-orang yang coba kenapa kau muter-muter kalau udah dijawab kenapa? Kamu jawab. Maka Lah, dia menyuruh, kan udah ku jawab tuh ya, ayat yang dinansakh wal mansukh ya, hukumnya digantikan oleh Allah ya, maka hukum terdahulu itu tidak dipakai ya. Contoh masalah penyusuan tadi, disusui 10 kali jadi 5 kali, habis itu diubah Allah hukumnya jadi anak-anak sampai 2 tahun ya. Lalu ngapain lagi bawa hadis sampai muter-muter sana sini gitu ya? Kayak gimana Pe? Ya udah, sekarang aku tanya. Sekarang aku mau tanya kamu, Pe, kamu bisa diskusi atau tidak Pe? Cepe, itu udah aku jawab kenapa ya? Ya sisanya deritamu kalau kamu nggak paham kan kayak gitu. Ya udah, makanya kau nyimak nggak jawabanku? Coba diulang. Apa jawabanku? Coba diulang jawabanku. Loh, gitu loh. Diulang jawabanku apa tadi? Mana jawaban kau? Berarti kamu nggak bisa. Ya udah, diam dulu. Makanya jangan tabrak-tabrak ya. Nah, aku mute dulu kamu ya Pe ya. Makanya dengerin dulu gitu ya. Tadi aku udah jelaskan mana ayat yang dinasah kan kata kamu, yang persusuannya 5 kali. Lalu ku bawakan Cepe ya. Ku jawab kamu. Kenapa ayatnya bentar, kau dengarkan dulu, jangan nyerocos dulu ya, biar kau paham gitu. Terserah kau mau muter-muter sampai kaki di kepala di kaki, nggak apa-apa gitu ya. Jadi begini bentar ya, aku giliranku menjawab ya. Jadi begini katanya gantian ngomongnya ya. Jadi begini ya, kau minta ayat yang 5 kan, terus dulu menyusui yang jenggotnya tumbuh juga boleh kan kayak gitu ya. Lalu di ayat itu kata kamu 10 tuh ya, 10 kali persusuan lalu jadi mahram kan kayak gitu, diganti dengan jadi 5 kali lalu jadi mahram. Nah makanya aku bilang ya sama kamu, di dalam Quran ya, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha gitu. Ayat persusuannya tetap ada, eksistensi menyusunya tetap ada, cuma hukumnya itu digantikan oleh Allah ya. Ayat persusuannya tetap ada gitu, tapi hukumnya digantikan untuk anak yang sampai 2 tahun. Jadi tidak berkali lagi, tidak 5 kali, tidak 10 kali lagi mau 1000 kali ya menyusuinya boleh ya, penting batasannya sampai anak 2 tahun. Oke? Nah ya, jadi kalau kau tanya mana yang 5 kali, ngapain nyari yang dinansah kan kayak gitu. Kenapa nyari yang dinasah gitu? Ya udah kan kayak gitu bentar lah, belum selesai aku jelasin ke kamu. Bentar, kamu ini tabrak-tabrak melulu suaranya. Gantian lagi kita ngomong gitu, atau aku kasih waktu nih, mau kau buka lab sendiri aja dah ya.
Ntar undang aku gitu, 5 menit kita. Oke, aku diam. Nanti saya mau ngomong. Silakan. Ya udah, makanya gantian ngomong gitu. Kau tadi katanya mau ngomong satu-satu. Ya sudah, selesaikan dulu jawabanku gitu. Jadi begini, Pe, ya. Jangan kau bicara terus, perhatikan gitu. Akhirnya kau nggak memperhatikan jawabanku. Ayat persusuannya masih ada. Ya, sejarahnya itu ada yang dimakan burung. Burung bisa buka kasur, teman-teman. Ya, setelah ditanya sama CP-nya itu hadis apa Hasan katanya. Teksnya gimana? Nggak bisa baca pula. Susah jadinya ya. Bawa hadis tapi nggak bisa baca gitu, susah jadinya. Nah, makanya dengarkan penjelasanku, Pe, ya. Kalau dulu 10 kali atau diganti 5 kali, lalu di Al-Quran menggantikan ayat persusuannya ya dengan anak yang sampai umur 2 tahun, berarti hukum dulu expired diganti dengan hukum yang baru gitu. Nah, menyusuinya mau 1000 kali, mau 1 juta kali, yang penting sampai umurnya 2 tahun. Itu batasannya, Pe, ya. Jadi kau mau kau putar-putar, mau hadis jenggot kayak mau hadis 10 kali, mau 5 kali, mau 20 kali, lalu mana ayatnya? Kami tidak memakai hukum yang expired lagi gitu ya. Nah gitu juga, Pe, tentang masalah ayat rajam tuh ya. Dulu kalau orang berzina dirajam sampai mati kan kayak gitu. Lalu diganti hukumnya, didera 100 kali ya, pakai hukum baru. Hukumannya tetap ada, persusuannya tetap ada, tapi diganti Allah aturannya ya. Gitu, Pe, ya. Tuh udah aku jawab. Nah, sekarang aku mau dengar kamu tanggapi deritamu itu ya. Yang pertama, kamu salah paham. Aku ulangi pelan-pelan, jangan mutar-mutar pesannya. Dahulu dalam Al-Quran, artinya dahulu di zaman Aisyah ada Al-Quran, di mana dalam Al-Quran itu ada 10 kali penyusuan. Yang dinasak adalah 10 menjadi 5, artinya masih ada 5 lagi dalam hal penyusuan. Lalu Rasul wafat, ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti ini, seperti itu. Bagi orang yang bukan sindrom, paham sekali ini bunyinya. Bagi yang bukan sindrom nih, kecuali sindrom. Terus? Artinya ada Al-Quran yang dimana ayatnya itu ayat persusuan. Ada dahulu dalam Al-Quran. Tadi kamu mengatakan, oh sudah dinasak. Dinasak itu semuanya kau katakan, di mana bunyinya sudah dinasak semuanya. Yang dikatakan dinasak di sini adalah atau dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Yang 5 dihapus, yang 5 tidak. Sehingga Aisyah melakukan 5 kali penyusuan. Susuilah dia, kata siapa? Rasulullah bersabda, susuilah dia sebanyak 5 kali, karena yang 10 sudah dinasak. Sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalur persusuan. Aisyah melakukan terhadap orang-orang, bukan anak-anak kecil 2 tahun, bukan. Orang-orang yang ia ingin bertemu dengan dia. Gitu loh. Nah, jadi di zaman Muhammad, sebentar. Di zaman Muhammad, Aisyah sudah memberikan balon kecilnya kepada laki-laki yang bertemu dengan dia. Nah, kamu kasih ayat ini sama 2 tahun, Al-Baqarah 233. Enggak masuk dong, PAMI. Enggak masuk, ya. Nggak masuk. Di sini dalam Sahih Muslim 2634 dikatakan, 2640 sorry, dia sudah tumbuh janggutnya. Apakah anak 2 tahun sudah tumbuh janggutnya? Kan tentu ya. Tentu ya. Ya. Sudah. Nah, jadi sebab itu kamu katakan tadi, apakah ada burung angkat kasur? Itu terjemahan Anda, bukan terjemahan saya. Nah, itu terjemahan. Dan layak untuk menertawakan saya. Ya. Nah, ya udah, kalau gitu coba bacain Arabnya dong sama aku. Ya, silakan bacakan Arabnya sama aku. Silakan. Rakyat masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Ini kata kamu kan kamu bawa terjemahan, Pe. Kalau Ya. rakyat memakan kertas is oke. Aku ingin tanya bagaimana bunyinya. Bunyinya aku tahu. Ya udah, gini, Pe. Sama saya bunyinya. Ya udah, Pe. Kamu kan ngambil terjemahan, ya. Ini dikatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Udah. Kami benar-benar memeliharanya. Udah ya, Pe, ya. Sekarang aku tanya balik ke kamu, ya. Tanya balik ke kamu tentang masalah hadis itu. Coba, Pe. Sudah dikatakan
Ada tuh ada Pe. ayat, betul ayat. Iya, aku tahu dengar penjelasan kamu udah selesai. Ya, sekarang aku mau tanya, dalil yang kau bawa dari terjemahan itu, tolong bacakan, tolong bacakan dong ininya, hadisnya gitu loh, Pe. Dari Arabnya, silakan, Pe. Oke. Ya, ya sudah, Pe. Ya, kalau gini, sekarang tanggapanku biar nggak terlalu panjang, aku udah paham yang kamu sampaikan. Coba kamu jangan menyampaikan dari terjemahannya. Coba dari Arabnya aku dengar, tolong kamu jabarkan kepadaku. Coba, silakan, Pe. Ya, silakan. Pe, kan nggak mau denger ya. Akhirnya aku nggak denger juga apa kamu ngomong gitu. Ngeyel melulu sih masalahnya. Coba sekarang kau menyampaikan kepadaku kan kayak gitu. Coba kau sampaikan kepadaku yang bukan terjemahannya kayak gimana, Pe. Silakan, Pe. Ya. Ya iya, aku udah dengarkan kamu tadi, makanya aku tanya. Kata kamu ini terjemahan dari umat Islam kan kayak gitu. Sekarang aku minta bacakan Arabnya sama kamu. Coba silakan. Ya, silakan. Jangan panik kok. Ku suruh baca Arabnya aslinya gimana? Ayo coba sila. Apa jawaban saya kalau kau benar? Loh, lah, kamu menyampaikan Tadi ini kamu katanya dimakan burung buka kasur, itu terjemahan kamu. Oke. Sekarang kita jangan bahas yang terjemahannya. Tolong dibacakan isi dari hadisnya. Silakan ya. Bacain isi dari hadisnya, Pe. Ya. Bacakan. Ya, makanya jangan diulang-ulang melulu gitu. Mulai panik ya, ya. Apanya mulai panik? Kau nggak mau mendengarkan, kau nggak mau diskusi dengan baik gitu ya. Aku mendengarkan jawaban kamu kan kayak gitu, tapi kamu nggak mau mendengarkan aku. Makanya aku coba bertanya kepada kamu biar diskusinya interaktif kan kayak gitu. Coba tolong bacakan dari bahasa Arabnya. Ya, silakan. Pe, jangan panik dulu, Pe. Kamu jangan panik dulu, dengarkan dulu apa yang ku katakan. Ya, coba kau tolong bacakan dari bahasa Arabnya. Jangan panik dulu, Pe. Ya, silakan. Bacain Arabnya dulu. Bacain Arabnya. Silakan. Ku dengar, bacain Arabnya. Bisa diskusi kan kamu? Nah, kan nggak denger kan? Itulah kalaunya udah terjawab, panik muter-muter dia sendiri, ya kan kayak gitu. Kan nggak denger kan dia, panik sendiri dia muter-muter. Pe, ya, jangan kejang gitu. Makanya kalau kita mau diskusi itu dengarkan juga apa yang kukatakan. Ya, aku minta apa sama kamu didengarkan gitu. Jangan kamu nyerocos dulu, udah terjawab malah panik gimana sih? Ayo udah tolong bacain. Ya, kau juga bilang tadi itu adalah terjemahan. Nah, kan nggak bisa diskusi kamu, nggak bisa diskusi masalahnya. Masalahnya yang ku minta sama kamu, ya kita ngomong satu-satu. Kamu menyampaikan kepadaku jawabannya, ya itu terjemahan dari umat Islam katamu kan gitu. Sekarang ku minta sama kamu, ya ku minta sama kamu, tolong bacain teksnya gitu. Silakan. Kamu yang bacain ke saya. Lo kamu yang bawa gimana sih? Kamu yang bawa hadisnya itu gimana? Loh, kau yang bawa hadisnya, kau sendiri yang panik. Coba bacain lah. Kenapa? Coba dibacain dulu. Ya, aku nggak ngerti bahasa terjemahan kamu menjelaskannya kayak gimana ya. Coba, iya bacain Arabnya, Pe. Bacain Arabnya. Nah, Kalau saya menerjemahkan, jangan panik dulu. Kan tadi udah dijawab. Ya, aku dengarkan tanggapan kamu kan tadi itu. Tolong kamu bacakan dari teks Arabnya, Pe. Coba silakan. Silakan, Pe. Ya, silakan. Paham tidak?
Baca Arabnya paham tidak, Pe? Ah, Tantrum dia, tantrum. dengar nggak? Yang pertama Bukan tantrum, jangan panik. Kamu jangan tantrum sama Yang aku. pertama, Kamu saya yang bawa tidak hadis, maka kamu tolong menerjemahkan bacakan hadisnya sama aku. Anda. Ayo, Pe, silakan, Pe. Ya. Nanti Pe, dengarkan ya. Pe, Cepe, ya. Bacakan dulu hadisnya ya, biar kita bahas kritik teksnya ya, karena kamu pakai terjemahan kata kamu. Silakan. Kenapa kok? Oke, saya ulangin ya. Ya, Ini hadis. baca enggak bacain dulu Arabnya. Silakan biar aku paham gitu ya. Bacain. 134. Oke. Dikatakan Isinya di sini, Arabnya, Pe, Arabnya. Baca lalu mengartikannya. Karena Arabnya apa? Arabnya apa? Bukan. Bagaimana bahasa Karena Arabnya? kalau saya nanti mengartikan ini, kamu Lah, bahasa Arabnya kayak gimana, Pe? Saya kena delik loh. Aduh, bukan, nggak ada kena delik, nggak ada kena delik. Aku minta bacain kamu hadisnya biar aku tahu isinya. Kayak gimana kamu cara menerjemahkannya? Silakan. Ini kan terjemahan ulamamu. Lo mana bacain. Turun ayat berkenaan hukum Cepe jangan panik dulu, Pe. Aku itu minta bacain Arabnya dulu. Jangan panik kesana kemari kamu paniknya. Coba silakan dulu bacakan. Bacakan dari Arabnya. Silakan, Pe. Silakan. Bacakan dulu ya, Pe, ya, Arabnya. Silakan. Ya. Arabnya apa hak saya? Pe. Saya tidak bisa menerjemahkan Pe. ini karena kena hukum. Aduh, lalu kau dapat dari mana terjemahannya, Pe? Si CP menerjemahkan. Aduh, lalu kau dapat dari mana terjemahannya? Ya sudah, kau sendiri yang bilang kau bawa terjemahan. Sekarang aku minta tekstual Arabnya gimana dong, Pe? Silakan. Ya, silakan bacakan dulu Arabnya. Pe, dengarkan dulu, jangan panik kamu, jangan panik dulu, jangan panik sama aku. Ya, dengarkan dulu gitu, jangan panik dulu sama aku. Ya. Kamu kan bilang kau bawa terjemahan. Baik, itu terjemahan umat Islam. Nah, biar tidak jadi terjemahan ya, coba hadis yang kau bawa itu bacakan teksnya. Silakan. Ku dengar. Ayo, silakan. Bisa nggak diskusi kamu? Sudah, giliran saya nih. Ya, Arabnya ya. Oke. Yang pertama, kalau saya baca ini lalu saya tarji, nanti si Christian Prince mengartikan sesuai dengan hawa nafsunya. Aduh, Pepe. Aduh, Cepe. Panik ya, pantas udah ngarang kau. Udah, Pepe. Kau nggak bisa diskusi berarti sama aku. Nggak ngerti kau rupanya ya. Kau nggak ngerti, nggak bisa baca rupanya, Pe. Udah. Kau nggak ngerti rupanya, nggak ngerti juga. Ya, kalau yang seperti itu aku udah jawab tadi ya, sampai ku bacakan Arabnya, manan sahmin ayatin aw nunsiha nati bi khairi minha aw misliha. Ya, tuh sudah ku bacakan Arabnya gitu. Kau mau suruh aku baca teksnya, ku bacain ya. Tapi kalau kau yang bawa, kau yang bertugas untuk membacakan teksnya. Ya, silakan kau baca teks. Tapi katanya teman-teman ya, katanya teman-teman, kata CP, nanti kalau dia baca, dia menafsirkan sesuai kehendak nafsunya. Cuma baca loh ya. Bukan menafsir. Aku tidak ada menyuruh kamu menafsirkan. Kenapa kau panik? Coba. Aku cuma nyuruh kamu baca teksnya, Pe. Aku cuma suruh baca kamu teksnya, Pe. Cepe, sekali lagi dengar, aku cuma kamu minta bacakan doang teksnya, Pe. Gimana sih, Pe? Teksnya doang bacain, bukan menafsirkan yang seperti kamu bilang. Ya, teks Arabnya tolong bacain, silakan. Oke, ketika saya bacakan Arabnya, apakah terjemahannya ini terpengaruh? Pengaruh.
Oke. Pengaruh. Ajarin saya. Apakah bahasa Arab ini tidak ada bunyi seperti ini? Kamu Iya. silakan. Aja, makanya gitu, Pe. Ya, makanya Silakan, gitu. baca. Ajarin saya kok malah minta ajarin saya. Cuman Katanya tadi paham. ulamamu Pe, katanya tadi paham. Loh, katanya tadi paham malah minta ajarin saya. Aduh, ya udah, Pe. Kalau gitu nanti kau masuk aja kelas saya gitu ya. Baca ayatnya, kau baca di hadis. Aduh, Cepe. Ya udah nanti kau masuk aja kelas saya, kelas bahasa Arab ya, Pe ya. Kalau kau mau belajar ya. Aku tak berhak untuk Ya udah ya teman-teman ya. Yang jelas ya, Cepe dia karena terlalu panik sehingga tidak mau mendengarkan saya lagi. Ya, kapan gantiannya kan kayak gitu. Padahal mudah loh ya, saya hanya minta dia bacakan gitu teks Arabnya saja, bukan menerjemahkan atau menafsirkan, bukan gitu ya. Katanya malah dia minta ajari. Waduh. Ini bukan Aduh, minta ajari. Ya sudah, kalau kau minta ajari masuk kelasku aja, Pe ya. Oke. Ya udah nanti ku ajari. Berarti kau nggak paham bahas itu, nanti ku ajari ya. Nah, setelah ku nanya. Berarti kau nggak paham, cuma pakai itu. Berarti nggak paham kamu ya. Berarti. ayat cuk. Enggak, bukan seperti itu ya. Sekarang aku boleh nanya nggak satu hal aja gitu. Aku bertanya. Boleh nggak aku nanya Bibe satu hal aja? Boleh? Sama Rifa boleh tidak? Enggak. Aku mau Boleh nggak nanya saya satu sama hal sama kamu yang Rupanya bikin saya aku itu, bingung saya di kan Bible janggut kamu. saya sebelum Silakan Boleh nih, nggak saya tolong aku semua? bertanya sama Boleh kamu. nggak saya Ada jelasin dua semua? ayat Boleh. yang bikin aku Ini bingung kan di Biblemu, kalau Pe. kan- Mau nggak, Pe? Boleh, Aku sebentar, tanya. sebentar. Oh, enggak, Ini Pe. kan Sekali Bible lagi, Pe. sama- Aku mau kamu saya- konfirmasi. Ya, aku mau kamu konfirmasi. Maukah kau ditanya? Soalnya itu sudah kujawab gitu. Sekarang giliran aku dong nanya balik. Jangan panik Jawabannya. gitu ya. Mana begini ayatnya? Loh, aku juga nggak memaksakan nanti jawaban kamu kayak Apa gimana ayatnya? ya tentang Mana? Biblemu Kamu ya. kita hanya berdebat Tapi baca Arabnya aku doang. ingin bertanya Kita satu hanya hal berdebat di Bible baca kamu Arabnya, gitu baca ya. Arabnya. Ini sudah diterjemahkan Bisa sama nggak? ulamamu. Bisa nggak, Pe? Kalau bunyinya Ya. berbeda, ajarin saya. Oh, Pak CP. Oh Bunyinya ya seperti udah, itu. panik dia teman-teman rupanya. Nggak ini nggak mau ditanya, dia terlalu panik dari hadis tadi udah terjawab masalahnya. Iya, sehingga dia nggak mau ditanya lagi dengan Biblenya, terlalu panik dia rupanya. Ayolah konsisten kawan ya. Katanya gantian nanya kan boleh. Ayo. Menyot saya. Gantian nanya kan boleh tuh. Ya. Gimana, Pe? Ayo, Pe. Gimana? Mau ditanya atau tidak, Pe? Iya, ya udah, Pe, kalaunya kau kagak mau ditanya, biar aku bisa gantikan dengan Kristen yang lain. Ya, malah panik nyanyi dia, teman-teman. Makanya lah, Pe, ya, kalau kau nggak mau ditanya, aku cari Kristen yang bisa ganti tanya nih. Ayo. Ya. Ya udah, Pe ya, kalau kayak gitu kau nggak mau ditanya, nyanyilah kau gitu ya. Silakan ya. Cepe katanya bisa diskusi. Tapi aku mau nanya Kristen panik. Udah dijawab hadisnya panik, nangis. Gimana sih Cepe? Bawa hadis tapi bahasa Arabnya nggak bisa baca. Lalu kau mau bawa orang kemana, Pe? Ya, kau orang buta mau menuntun gitu. Ya, orang buta mau kau tuntun. Ya, kau buta mau menuntun orang gitu. Masuk jurang, Pe. Ya. Dasar, ketika mau ditanya, ya sekarang gantian nanya nggak mau, malah menghibur diri nyanyi dia. Gitu ya. Makanya kau nggak bisa tipu-tipu di hadapanku. Ku tanya teksnya kayak gimana, itu burung buka kasur ya.
Dasar teman-teman, burung buka kasur katanya. Oh, ini terjemahannya. Ya kayak gimana Arabnya, Pe? Ya kalau burung buka kasur. Cepet, cepet. Makanya kalau menghadapi saya ya belajar betul-betul gitu, Pe ya. Jangan bikin lucu bikin kelucuan gitu ya. Bentar ya teman-teman. Oke ya, Pe ya. Nah, nanti kau undang aku lah ya, biar kita bisa gantian nanya. Soalnya kamu panik kalau mau kutanya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa kalau dia panik mau ditanya, nggak usah, nggak apa-apa. Biar dia ini dulu, belajar dulu dari jawaban kita ya. Yang mana judul, yang mana teman-teman, yang mana? Halo Tad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo umat Islam semangat terus. Semangat, ya. semangat bang. Iya, syukur jazakallah ya. Jawaban beliau tuh muter-muter emang gak jelas. Ya iya, itu sebenarnya udah mentok kan kayak gitu. Kan kita udah jawab. Ini mana ayat persusuannya dulu 10 kali katanya. Habis itu mana nih diganti yang 5 kali, mana teksnya? Sekarang kita tanya sama dia, ngapain kau nyari teks yang expired? Kan kayak gitu. Iya, kan? Karena apa? Konsep Quran itu ya manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha. Kalau udah dihapus, ya dihapus lalu digantikan dengan ayat yang hukumnya itu aturan baru gitu ya. Maka buat apa lagi nyari yang sudah nggak ada? Kan kayak gitu. Iya, emang begitu tadi ajaran agama kita itu. Jadi sebelum terjemahan turun, yang turun itu ayatnya dulu. Ayat dulu masalahnya kan kayak gitu. Nah, ketika dia bawa katanya ini kan Al-Qur'an dipelihara, itu turunnya ayat kapan? Nggak tahu juga dia. Iya, benar-benar. Oh, ini ya. Baik teman-teman. Sorry. Judul katanya saya mau ini blokir Siap, akun judi online dulu ya. Bentar. Ini judi online ini perlu kita blokir ini ya kawan-kawan. Oke, dah teman-temannya. Jadi Mau saran saya ya gimana? Saran saya kalau mau diskusi itu, kalau mereka memang mengerti dengan bahasa Islam, tentunya mereka tuh harus paham dengan bahasa Arab. Enggak bakal bang, mereka nggak bisa baca. Mereka sendiri aja mereka nggak bisa baca, apalagi Al-Quran kita, gitu. Iya, kalau kita kan sudah jelas namanya Quran itu kan memang berasal dari bahasa Indonesia. Kalau kita kan dengan menggunakan bahasa Arab kan emang tentunya kan sudah ada ajarannya dari sejak zaman Rasulullah kan. Tadi kan saya perhatikan. Masalahnya gini, sebenarnya ya teman-teman, saya nggak mau menurunkan dia, cuma dia nggak kooperatif, ngomong gantian nggak mau, terus tanya balik nggak mau, ya kayak gitu, ya. Makanya setelah kita jawab kan tadi, oh ini ayatnya sudah dinasakh wal mansukh kan kayak gitu. Nasakh wal mansukh itu bukan menghapus ayat, tapi merubah hukum. Eksistensinya tetap ada. Dulu disusui 10 kali ya, terus tidak ada batasan aturan dari usia kan kayak gitu, aturan dulu. Lalu diturunkan Allah, persusuannya tetap, tapi umurnya dibatasi sampai 2 tahun. Nah, selama sebelum 2 tahun itu mau 1 juta kali disusui juga nggak apa-apa. Kan kayak gitu, aturannya berubah, cuma persusuannya tetap. Sama dengan nih hukum masalah rajam ya, seorang berzina dulu dirajam sampai mati, lalu diganti Allah di Al-Quran, pezina laki-laki atau perempuan didera 100 kali. Tetap dia dirajam, tetap didera, cuma perkalian hukumannya dulu sampai mati tapi diubah jadi 100 kali. Kan kayak gitu. Enggak, ini kan ada yang bilang katanya ada yang direvisi Al-Quran. Sebetulnya enggak ada yang direvisi. Kalau hadis emang bisa direvisi, tapi kalau Al-Quran itu emang benar-benar tidak bisa gitu kan. Gimana kita mau tanya balik, dia mendengarkan jawaban kita aja nggak mau, buat apa?
Kan kayak gitu. Kalau saya tanya Bibelnya pasti dia nggak mau dengarkan juga. Jawaban kita aja dia nggak mau dengarkan. Buat apa tanya balik? Buat apa Ya, coba kalau mau di kita ditanya kan- balik? Kalau di kita kan emang banyak mazhabnya ya, ada imam-imamnya kan. Ya mungkin setiap pendapat imam itu berbeda-beda. Jadi yang dirubah pada setiap imam itu bukan Al-Qur'annya, tapi hadisnya ya kan. Bukan. Hadis itu kan tetap teksnya dari beberapa rawi Ya. gitu. Nggak ada perubahan dalam agama Islam itu nggak ada. Jadi CP tadi dia berusaha untuk memframing mana teksnya, katanya kayak gitu kan. Sama dijelaskan udah ya. Kalau udah dilupakan dan dihapuskan oleh Allah ya, disebabkan Allah mengganti hukumnya, bukan mengganti Al-Qur'an atau teksnya, tapi mengganti aturannya. Itu yang dimaksud ya. Iya benar. Kalau bisa kan cari Kristen yang benar-benar bisa saling memahami, saling toleransi, saling bisa menghargai sama satu sama lain lah. Dan kayak tadi di muter-muter puyeng saya perhatikannya. Kalau bisa cari kalau agama Kristen yang benar-benar taat itu sama agamanya itu mereka bisa menghargai, bisa toleransi tentang agama lain begitu. Kalau saya ketemu orang-orang non Muslim di sini nih, mereka paham, jadi mereka mendengarkan dan kita juga saling mendengarkan begitu. Udah gini Bang, gini sebenarnya gini, eksistensinya yang penting kita menjawab, dia terima atau kagak itu urusan dia kan kayak gitu. Nah yang penting udah kita jawab. Kalau dia tidak terima, derita dia gitu. Kalaunya udah terjawab, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cepet tadi contohnya muter sana sini aja kan. Yang pertama dibalik lagi, yang pertama dibalik lagi, panik kayak gitu dia terjawab masalahnya. Ya emang dia kan punya terjemahnya itu doang Tad. Iya, habis itu kalau dia makanya saya tanya kalau dia tetap saja bolak-balik, ya udah ya bacain teks Arabnya. Bolak-balik lagi dia panik. Iya Tad, ya Tad. Ada. Mantap Tad. Oke teruskan Tad. Baik, syukran jazakallah ya Bang ya. Saya gantikan dulu dengan Kristen lainnya. Oke siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Hama selanjutnya, waduh. Makanya biasakan yang Kristen open camp jangan panik diskusi dengan saya gitu ya. Wah, bentar Pak Pendeta, bentar ya. Bentar. Kenapa Piko? Panik. Apanya kenapa? Bentar dulu, bentar. Selamat sore Pak Pendeta Christian. Selamat sore Pak Ustaz. Sore Pak. Selamat lebaran. Gimana? Mohon maaf lahir batin Pak Ustaz. Sama-sama Pak. Menyampaikan Ada jadwal? mohon maaf lahir batin. Sama-sama ya. Mau ini tawarin Pak Ustaz. Ya, gimana? Mau nawarin Pak Ustaz besok kita diskusi sore-sore gini gimana Tad? Ada waktu nggak? Boleh lah. Judul? Jam 4 lah ya, jam 4. Bisa kalau besok saya masih bisa Pak Pendeta. Berarti jam ya. 3 WIB ya, boleh. Tad. Boleh. Judulnya? Temanya Tema? terserah Pak Ustaz apa? Tema kita. Oh ya udah nanti saya DM aja kalau gitu ya tentang masalah tema.